Langit Cipacing siang itu kelabu. Angin bertiup pelan, membawa debu dari jalanan tanah yang mulai kering. Di ujung kampung, tepat di sebuah bangunan tua bekas gudang karet, berkumpul sekelompok pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam. Mereka adalah bagian dari kelompok yang sejak lama dikenal warga sebagai gerombolan gagak hitam, dipimpin oleh sosok yang paling ditakuti di wilayah itu, Bang Ujang Gagak. Warga Cipacing hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sudah berbulan-bulan mereka harus merelakan sebagian hasil dagangan dan pendapatan harian mereka ke tangan preman-preman ini. Warung kecil, tukang ojek, pedagang keliling, semua tak luput dari jatah keamanan yang lebih menyerupai pemerasan terang-terangan. Di warung kopi milik Mang Dudung, para lelaki tua hanya bisa mengelus dada. Dulu MAH yeu tempat teh aman, Ayuna MAH barudak sakola wae sieun balik sorangan. Keluh Mang Dudung sambil menyeruput kopi hitamnya. Salah satu korban baru-baru ini adalah Bu Rini, seorang janda penjual nasi uduk di pinggir pasar. Suatu pagi, dua anak buah Bang Ujang datang dan membalikan lapaknya karena menolak bayar uang keamanan tambahan. Anak Bu Rini, Damar, yang masih SMA, sempat mencoba melawan dan malah dipukul di depan umum. Sejak itu, banyak warga mulai kehilangan harapan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka bertahan. Harapan pada Kang Dedi Mulyadi. Namanya sering disebut di obrolan warga, bukan karena jabatan atau popularitasnya, tapi karena sikapnya yang selalu hadir untuk rakyat kecil. MUN aya NU bisa ngagera keun yeu kampung Dewi. Nya Kang Dedi, ujar Mak Enah, pedagang sayur, sambil mengelap air matanya. Malam harinya, Bu Rini memberanikan diri menulis surat. Bukan surat keluhan, melainkan surat permintaan tolong, yang dititipkan ke sopir angkot yang sering mondar-mandir ke kota. Ia tak berharap banyak, hanya ingin suara kecilnya sampai ke telinga orang yang masih punya hati. Dan di kejauhan, tanpa diketahui warga, surat itu benar-benar sampai. Di sebuah ruangan sederhana penuh buku dan patung wayang, Kang Dedi membaca surat itu dalam diam. Matanya menatap tajam keluar jendela. Suara hujan pelan mengetuk genteng, seolah menyampaikan panggilan yang tak bisa ditolak. Pagi itu langit kota Purwakarta masih diselimuti kabut tipis. Di tengah kesibukan kantor pelayanan masyarakat, seorang perempuan parubaya dengan wajah letih turun dari angkot sambil memeluk erat tas selempangnya. Ia adalah Bu Rini, penjual nasi uduk dari Cipacing, yang akhirnya menguatkan tekad untuk datang langsung menemui sosok yang disebut-sebut warga sebagai harapan terakhir mereka, Kang Dedi Mulyadi. Ia menunggu dengan sabar di ruang tamu kantor yang sederhana, penuh gambar budaya Sunda dan kutipan-kutipan bijak di dinding. Para staf mengenalnya dari cerita warga lain, tapi tidak menyangka ia benar-benar akan datang. Tak lama, pintu ruang kerja Kang Dedi terbuka. Sosok berkain batik dengan iket Sunda di kepala itu keluar, menyambut dengan senyum hangat. Punten, Bu, saha namina? Mangga lebet, urang ngadengekekun, ucap Kang Dedi sambil membukakan pintu. Dengan suara pelan dan gemetar, Bu Rini mulai menceritakan segalanya, tentang lapak dagangannya yang dihancurkan, tentang Damar yang dihajar, dan tentang ketakutan yang membungkam warga Cipacing. Air matanya jatuh saat menyebut nama anaknya. Ia tidak mengeluh soal kehilangan uang, tapi soal kehilangan rasa aman. Kang Dedi mendengarkan tanpa menyela. Ia hanya menunduk, mengangguk perlahan, dan sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Di wajahnya tidak tampak marah, hanya ketegasan yang tumbuh dari keprihatinan mendalam. Duka abdi, Kang. Tapi ayuna urang tos teu gaduh jalan Dewi. Saleresna warga seueur NU hoyong ngalawan, tapi sieun. Sieun dihukum, sieun ditandaan, ucap Bu Rini dengan nada lirih. Kang Dedi menatapnya, lalu menaruh tangannya di atas meja. Bu, abdi henteu tiasa janji sagalana bakal gancang robah. Tapi abdi moal cicing. Upami aya hiji tempat anu ngajajah warga, maka tempat eta kudu didatangan. Bu Rini sempat terdiam. Ia tak menyangka, seorang pejabat sekelas Kang Dedi mau mendengar dengan hati seperti itu, tanpa formalitas, tanpa pengawal, tanpa pencitraan. Dalam hatinya,
Perlahan tumbuh sesuatu yang telah lama mati, harapan. Sebelum pulang, Kang Dedi menyempatkan diri mengantar Bu Rini sampai ke depan kantor. Ia memberikan sekotak nasi, bukan sebagai sedekah, tapi sebagai bentuk penghormatan atas keberaniannya melapor. Warga leutik kawas ibu teh lain korban, tapi pahlawan. Kusabab tos wani nyarita, ayeuna abdi gaduh tugas, ucapnya sambil tersenyum. Malam harinya, Kang Dedi duduk di ruang kerja bersama dua staf kepercayaannya. Di atas meja, peta wilayah Cipacing terbentang. Ia menandai titik-titik penting. Pasar, markas preman, dan akses keluar masuk kampung. Tidak seperti rencana operasi polisi, ini lebih seperti strategi turun ke hati masyarakat. Urang moal maksa, tapi urang kedah nyorang tempat eta. Urang kedah ngobrol, ngadengekekun, jeung, emyuen mungkin ngarobah, katanya pelan. Di luar, angin malam berhembus membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Namun dalam hati Kang Dedi, keputusan telah bulat. Esok pagi, ia akan bergerak. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan tekad, dialog, dan keberanian, modal yang tak dimiliki banyak pejabat lain. Mentari pagi perlahan menembus kabut Cipacing saat mobil hitam sederhana tanpa plat dinas melaju menyusuri jalanan kampung. Di dalamnya duduk Kang Dedi Mulyadi, mengenakan pakaian adat Sunda berwarna coklat tanah. Di kursi depan, sang sopir sesekali melirik ke kaca spion, memastikan bahwa mereka benar-benar menuju lokasi yang dimaksud. Warga yang melihat mobil itu lewat terdiam. Beberapa di antaranya mengintip dari balik jendela, ada yang membisikkan doa, ada pula yang hanya menggeleng tak percaya. Belum pernah ada pejabat yang berani datang langsung ke sarang preman. Apalagi seorang diri, tanpa pengawalan aparat. Sesampainya di perbatasan kampung, Kang Dedi turun dari mobil. Ia memilih berjalan kaki menuju markas yang disebut-sebut warga sebagai sarang gagak. Langkahnya tenang, tatapannya lurus ke depan, seolah tempat paling berbahaya pun tidak cukup menakutkan baginya. Seorang tukang ojek tua mendekat dengan ragu. "Kang, yakin bade ka aditu? Aran jeuna bisa ngamuk," katanya lirih. Kang Dedi menepuk bahunya pelan. "Preman teh lain sato buas. Aran jeuna oge manusa. NU marahmai, bakal meunang jawabanna ku kahadean." Tiba di depan markas, tampak jelas bangunan tua dengan tembok kusam dan coretan grafiti. Di terasnya, 3 pria berbadan kekar duduk sambil merokok, membentuk lingkaran. Mereka menatap Kang Dedi tanpa senyum, lalu berdiri saat sosok itu makin dekat. "Saha maneh? Urang teu nampa tamu," bentak salah satu dari mereka, menunjuk dada Kang Dedi. Dengan tenang, Kang Dedi membuka iket dari kepalanya dan menggenggamnya di tangan. "Abdi Dedi Mulyadi. Kuring datang lain pikeun nyalah keun, tapi pikeun ngadengekekun." Ketiganya saling pandang. Salah satu dari mereka, bernama Denny, sempat mengepalkan tangan, namun urung melangkah. Ada aura tenang dari pria di depannya yang membuat mereka tak langsung menyerang. "Kang Dedi," gumamnya lirih, seolah nama itu familiar, bahkan bagi para preman. "Eta NU sok datang ka imah warga? NU angkat keun gerobak-gerobak." Kang Dedi hanya tersenyum. "Leres, eta abdi. Ayeuna abdi hoyong patepang jeung Bang Ujang." Setelah keheningan yang canggung, Denny menunjuk ke dalam. "Di jero, keur latihan. Tapi urang teu tanggung jawab lamun maneh." Kang digebuk." Kang Dedi melangkah masuk. Bukan dengan takut, tapi dengan niat kuat bahwa hari ini bukan hari konfrontasi, melainkan awal dari perubahan. Ia tahu, setiap langkah yang diambil semakin mendekatkannya pada hati yang luka dan dunia yang gelap, yang hanya bisa diterangi jika ada yang berani membawa cahaya. Langkah Kang Dedi bergema di lantai semen yang kasar. Markas itu tak ubahnya seperti gudang kosong yang diubah menjadi tempat berkumpul. Dindingnya dipenuhi poster lama, sisa-sisa karung bekas, dan senyap yang menekan. Di dalam, terdengar suara dentuman, suara orang berlatih pukulan. Sosok bertubuh besar berdiri di tengah ruangan, memukul samsak yang tergantung dari atap. Bertelanjang dada,
kulitnya legam, dan tato burung gagak menghiasi punggungnya. Ia berhenti saat mendengar langkah kaki asing, lalu perlahan berbalik. Itulah dia, Bang Ujang Gagak, legenda jalanan Cipacing. Cih pejabat? Sok, hayu. Rek naon? Bentaknya, menyeka keringat dari wajahnya. Nadanya penuh tantangan, seperti sudah biasa mengusir orang dengan nada ancaman. Kang Dedi berdiri sekitar 3 meter darinya, tidak mengangkat suara. Ia tidak datang membawa marah, melainkan membawa waktu untuk mendengar. Urang teu datang pikeun nyuruh-nyuruh, Bang. Urang datang pikeun nyarita. Tapi leuwih penting, ngadenge. Bang Ujang tertawa keras, suaranya menggema seperti suara logam dipukul. Kumaha carana ngomong jeung urang? Urang geus biasa disangka sampah. Waktu urang lapar, teu aya nu datang. Ayeuna geus kuat, datangna loba. Kang Dedi tetap tenang. Sabab ayeuna anjeun kuat, anjeun bisa milih. Jadi nu ngajaga, atawa nu ngajajah. Ucapan itu membuat ruangan sunyi. Beberapa anak buah Bang Ujang yang sedang duduk-duduk mulai mendekat, penasaran. Tak biasa ada orang yang bicara padanya tanpa takut, apalagi tanpa merendahkan. Anjeun apal naon soal kami? Tukas Bang Ujang, matanya menyipit. Kang Dedi mengangguk pelan. Abdi apal perasaan di pinggir keun. Apal kumaha rasana jadi jalma leutik, henteu didenge. Tapi urang sadayana miboga hak pikeun robah. Ujang terdiam. Matanya menatap Kang Dedi, mencari kebohongan. Tapi tak ada. Yang ia lihat hanya ketulusan dan keberanian yang tak dibuat-buat. Seorang anak buahnya yang lebih muda, Iwan, angkat bicara. Bang, yeu teh bener Kang Dedi? NU waktu banjir ngangkut karung sorangan. Kang Dedi tersenyum. Leres, eta abdi. Sarta ayeuna, abdi henteu datang ka dieu pikeun nuding salah. Tapi pikeun nanya, naha urang sadaya hoyong terus hirup kieu, atawa hoyong kasempetan robah? Ruangan itu hening. Ujang belum menjawab. Tapi satu hal pasti, hari itu untuk pertama kalinya, markas Gagak Hitam tidak hanya diisi oleh suara pukulan dan amarah, tapi juga suara tawaran perdamaian. Sesuatu yang tak pernah mereka sangka bisa datang. Dan datangnya bukan dari aparat, bukan dari penguasa, tapi dari seseorang yang menyebut dirinya sahabat rakyat. Cahaya pagi yang menembus celah atap seng menyoroti wajah Bang Ujang. Ia berdiri mematung, matanya menatap Kang Dedi lekat-lekat seakan mencoba menembus isi hatinya. Napasnya masih berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena pergolakan dalam pikirannya. Jadi maneh datang ka dieu pikeun ngajak damai? Tanyanya pelan. Nada suaranya tak lagi menggertak, tapi penuh ragu. Kang Dedi mengangguk. Leres. Tapi lain damai kosong. Damai NU dibarengan ku kasempetan. Urang teu rek ngajak jadi malaikat. Tapi urang percaya, dulur-dulur di dieu masih bisa milih jadi jalma hade. Bang Ujang mendengus, lalu duduk di bangku reot di sudut ruangan. Tangannya mengambil sebatang rokok yang hampir habis. Ia menyalakannya tanpa berkata, sementara anak buahnya hanya berdiri, menunggu aba-aba. Abdi apal, Bang dulur-dulur di dieu teu asal jadi preman. Pasti aya carita, aya luka. Tapi naha luka kudu dibales ku luka deui? Ucap Kang Dedi, mendekat perlahan. Ujang menghembuskan asap, menatap keluar jendela. Urang lain lahir ti niat jahat, Kang. Tapi waktu budak, urang lapar. Urang dicemooh, digebugi. Waktu nyokot jalan yeu, teu aya NU ngahalangan. Malah ditakdir keun. Anjeun salah. Henteu ditakdir keun. Ngan didiam keun. Ayeuna, hayu urang nyeun takdir sorangan, kata Kang Dedi. Beberapa anak buah Bang Ujang mulai mengangguk pelan. Mereka saling pandang, mulai merasakan bahwa apa yang mereka dengar hari ini berbeda dari semua bentuk pendekatan selama ini. Tak ada ancaman, tak ada kekerasan. Hanya niat baik yang tulus. MUN urang nurut, naon jaminanna? Urang teu gadu ijazah, teu boga modal. Urang teu biasa nyeun usaha, urang biasa ngusir usaha, ujar Ujang sinis,
meski nadanya melembut. Kang Dedi membuka map yang dibawanya. Di dalamnya ada proposal sederhana, pelatihan kerja, pembentukan koperasi, dan akses ke modal UMKM. Ia tidak hanya datang dengan kata-kata, tapi juga rencana nyata. Urang rek ngawitan ti dieu. Markas yeu bisa jadi bengkel. Bisa jadi tempat latihan bela diri keur barudak. Urang bantu fasilitasna, asal anjeun sadaya daek robah. Ujang terdiam lama. Rokok di tangannya habis terbakar sampai ke jari, tapi ia tak menggubris. Lalu perlahan, ia berdiri dan menatap Kang Dedi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena kalah, tapi karena disentuh oleh sesuatu yang telah lama terkubur, rasa dihargai. MUN bener maneh daek perjuang keun urang daek nyobian, katanya akhirnya. Itulah titik awal. Bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Awal dari perubahan yang tumbuh bukan karena tekanan, tapi karena keberanian dua orang untuk saling duduk, saling dengar, dan saling percaya. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi genting markas yang mulai lapuk. Setelah pertemuannya dengan Kang Dedi, Bang Ujang duduk seorang diri di ruangan sempit yang dulunya kamar penyimpanan. Ia menyalakan rokok, lalu menatap ke langit-langit seperti mencari jawaban dari masa lalu. Di benaknya, bayangan masa kecil perlahan muncul. Kampung tempat ia dibesarkan tak jauh dari Cipacing, sebuah desa kecil yang kala itu miskin dan terpinggirkan. Ayahnya seorang kuli pasar yang jarang pulang, ibunya jatuh sakit karena bekerja terlalu keras sebagai buruh cuci. Ia tumbuh dalam kekurangan, tapi lebih dari itu, dalam kekosongan kasih sayang. Saat teman-temannya masuk sekolah dasar, Ujang kecil malah sibuk mencuri sisa sayur di pasar untuk makan. Suatu hari, ia tertangkap dan dipukuli warga. Bukannya dibela, ia malah dicaci. Anak maling. Gak bakal jadi orang, kata mereka. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari pukulan. Ketika beranjak remaja, Ujang mulai akrab dengan dunia jalanan. Ia belajar berkelahi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk bertahan. Dunia tak memberinya banyak pilihan, dan pada akhirnya ia pun menciptakan dunianya sendiri, dunia di mana dia tak lagi jadi korban. Namun kekuasaan jalanan itu hanya menutupi luka lama. Setiap malam ketika sendiri, ia sering teringat ibunya yang meninggal tanpa sempat melihat anaknya berhasil. Ia masih menyimpan foto kecil ibunya, satu-satunya benda yang tak pernah ia tinggalkan, bahkan saat harus melarikan diri dari kejaran musuh. Tatapan Kang Dedi siang tadi membangkitkan sesuatu yang sudah lama ia kubur. Perasaan bahwa dirinya bukan hanya preman, tapi manusia yang juga ingin dimengerti. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tapi seperti cermin, menunjukkan siapa dirinya seharusnya, bukan siapa dirinya selama ini. Bang Ujang menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat memegang foto ibunya yang lusuh. Ibu, Ujang Cape, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh suara hujan yang mengetuk seng. Ia teringat sesuatu yang dikatakan Kang Dedi, henteu aya nu terlambat pikeun robah. Kalimat itu bergema di kepalanya, terus-menerus, seolah menolak untuk dilupakan. Malam semakin larut, tapi hati Bang Ujang terasa lebih terang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa memiliki arah. Bukan hanya karena ada yang datang menawarkan bantuan, tapi karena ia mulai percaya dirinya masih bisa diselamatkan. Di luar, hujan mereda. Seakan alam pun memberi ruang untuk harapan tumbuh kembali. Markas yang semula gelap perlahan terasa berbeda, seperti hendak menjadi sesuatu yang baru, seiring dengan perubahan di dalam hati pemimpinnya. Pagi di Cipacing terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warga tidak berjalan terburu-buru melewati bangunan tua di ujung kampung. Tak ada lagi tatapan penuh waspada, tak ada lagi suara motor meraung di tengah malam. Yang ada hanyalah suara palu memukul kayu dan gelak tawa dari dalam markas. Markas gagak hitam, yang dulu menyeramkan, kini telah bertransformasi. Dindingnya dicat ulang dengan warna abu cerah. Spanduk bertuliskan, Balai Latihan Mandiri Cipacing, terpampang di depan pintu. Di dalam, para mantan preman sedang menggergaji papan,
mengecat kursi bekas, dan membersihkan lantai. Bang Ujang, yang biasanya duduk di sudut sambil merokok, kini memegang palu dan memimpin sendiri perbaikan bangunan. Ia tak banyak bicara, tapi cara ia bekerja cukup menjelaskan bahwa ia bersungguh-sungguh. Tatapan garangnya kini tampak lebih teduh. Di sudut ruangan, Kang Dedi berdiri memperhatikan. Ia datang pagi itu tanpa seremoni, hanya membawa 2 dus buku panduan kewirausahaan dan 1 karung alat pertukangan. Bengkel Yeu moal jalan upami anjeun sadaya henteu sili ajar keun, katanya sederhana. Anak-anak muda yang dulu dikenal tukang palak, kini sibuk belajar cara servis motor dari 2 teknisi yang didatangkan Kang Dedi. Yang lain berlatih barista di pojok kecil yang mereka sulap jadi warung kopi. Bangku plastik bekas kampanye digunakan kembali sebagai tempat duduk. Di luar, beberapa ibu-ibu mulai berani lewat sambil menengok. Bu Rini, yang dulu menjadi korban, kini membawa termos kopi dan teh manis, menyajikan dengan senyum. Bang Ujang Ayuna mah beda. Ari en utang tu, teu sakumaha jaman baheula, katanya pada Mak Enah yang masih sedikit ragu. Yang paling menarik perhatian warga adalah mural besar di dinding luar markas. Lukisan seekor burung gagak yang terbang tinggi, meninggalkan sarang gelap menuju matahari. Di bawahnya tertulis, NU kuat lain NU nganiaya, tapi NU daek robah. Bang Ujang melihat mural itu lama. Ia tak berkata apa-apa, tapi anak buahnya tahu. Itu adalah lambang dirinya yang baru. Ia tidak lagi bersembunyi di balik gengsi kekuasaan jalanan, melainkan berdiri sebagai contoh perubahan yang nyata. Sore harinya, beberapa remaja datang. Mereka membawa motor rusak, berharap bisa belajar memperbaiki. Salah satu dari mereka, Damar, anak Bu Rini, malah kini diajari langsung oleh Denny, bekas tangan kanan Bang Ujang. Kang Dedi tersenyum melihat itu. Eta NU ku urang sebut, balik kana akal. Henteu sakadar robah tempatna, tapi robah hatena. Ia tahu, perubahan sejati bukan datang dari proyek besar, tapi dari keberanian individu untuk memulai ulang, meski dari titik terdalam sekalipun. Markas itu kini bukan lagi sarang ketakutan, tapi rumah harapan. Dan bagi warga Cipacing, ini bukan sekadar keajaiban, melainkan bukti bahwa siapapun bisa berubah, asal diberi kesempatan dan dihargai sebagai manusia. Pagi yang cerah menyambut Cipacing dengan udara segar dan suara burung yang bersahutan. Kampung yang dulu suram kini penuh kehidupan. Anak-anak berlarian di jalanan, ibu-ibu berbelanja di warung, dan bapak-bapak bercengkerama di balai desa. Markas Gagak Hitam kini berubah total menjadi balai pelatihan mandiri. Bang Ujang berdiri di depan, memberikan pelatihan singkat tentang keterampilan dasar mekanik kepada puluhan peserta muda. Senyum bangga terpancar dari wajahnya, jauh dari sosok garang yang dulu dikenal. Kang Dedi datang membawa beberapa dokumen untuk diserahkan ke pemerintah daerah. Ieu bukti yen robah teu kudu mimitian ti jauh, tapi ti hate, ujarnya dengan tulus kepada Bang Ujang dan para pemuda. Para warga berdatangan, membawa hasil tani dan kerajinan tangan yang kini mereka buat dengan lebih percaya diri. Beberapa ibu membuka warung kecil, sementara anak muda membuka usaha jasa servis motor dan barista di markas lama. NU tadina disebut preman, ayuna jadi pangusaha, ujar Bu Rini, yang dulu menjadi korban, kini menjadi penjual kue dan kopi. Kabeh robah, asal aya niat. Bang Ujang duduk di kursi kayu, memandang hasil perjuangan bersama. Ia teringat masa-masa gelapnya, dan kini merasa bangga dengan perubahan yang telah terjadi. Ia tahu ini baru awal, tapi langkah besar telah diambil. Kang Dedi menyampaikan pidato singkat di hadapan warga. Robah lain hartina leungit, tapi nambah keun rasa hormat jeung tanggung jawab. Cipacing ayuna aya dina jalur anyar, jalur kabagjaan sareng kasuksesan. Semua bertepuk tangan, bukan hanya untuk kata-kata, tapi untuk semangat baru yang menyala di hati setiap orang di sana. Mereka tahu, masa depan tak lagi penuh ketakutan, melainkan penuh harapan. Seorang anak kecil menghampiri Bang Ujang, membawa sepeda kecil yang baru diperbaiki. Bang, tadi aku bisa bawa sepeda sendiri.
Hatur nuhun ya, katanya polos. Bang Ujang tersenyum, mengelus kepala anak itu. Sing rajin belajar, nya. Yeu ayuna teu ukur markas urang, tapi rumah urang sadayana. Langit sore mulai memerah saat Kang Dedi dan Bang Ujang berjalan keluar markas. Mereka berdiri sejenak menatap kampung yang kini bersinar. Henteu gampang, tapi mungkin, kata Kang Dedi. Bang Ujang mengangguk. Lamun aya nu daek, sadayana bisa robah. Di bawah langit yang mulai gelap, Cipacing menyambut masa depan baru. Masa depan yang lahir dari keberanian satu orang untuk datang, dan keberanian banyak orang untuk berubah. Harmoni baru telah tercipta, dan cerita Kang Dedi Mulyadi